Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nurawali Andini Putri dan rekan saya Sandi Giri Christian Siprianus. Kami akan membahas mengenai proyek kami yaitu UDP Socket Programming, lebih tepatnya yaitu video streaming. Baiklah, yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai apa sih sebenarnya pengertian UDP itu. Nah, UDP itu adalah singkatan dari User Datagram Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengiriman dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Adapun fungsi dari UDP, yang pertama yaitu bisa diandalkan untuk bertukar data, yang kedua, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat adalah jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruangan yang besar. Yang kelima, tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Adapun cara kerja dari UDP ini yaitu seperti terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Adapun kelebihan dan juga kekurangannya, yang pertama ada kelebihan yaitu hanya membutuhkan resource kecil. Kedua, yaitu bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Yang ketiga, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Adapun kekurangan dari UDP ini yaitu tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control, tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Kapan sebenarnya UDP itu digunakan? Nah, biasanya UDP itu digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat seperti game, streaming, dan VoIP. Sifat UDP yang near sesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Yang kedua itu sering digunakan juga untuk penjelajahan web seperti DNS, RIP, DHCP, layanan VoIP, TFTP, serta SNMP. Sekian penjelasan kami mengenai UDP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sandi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap persiapan dan pembahasan mengenai sintaks. Adapun library-library yang terlebih dahulu harus diinstal yaitu OpenCV. Kemudian ada library NumPy, dan ketiga ada library Immobiles. Nah, pada praktikum ini IP yang digunakan adalah 192.164.67.144 yang merupakan IP dari server. Kemudian perangkat yang menjadi server dan klien harus berada dalam satu network. Kita masuk ke pembahasan sintaks menggunakan aplikasi text editor Sublime Text. Baiklah, yang pertama yang akan dijelaskan yakni sintaks pada sisi server. Yang pertama dilakukan itu adalah melakukan import library yang digunakan pada baris kedua hingga baris kelima. Kemudian pada baris ke-8 dilakukan set nilai untuk buffer size-nya dengan nilai 65536. Kemudian pada baris ke-11 dan ke-12 dilakukan pembuatan UDP server socket. Kemudian pada baris ke-15 akan ditangkap IP dari server dengan menggunakan fungsi socket.getHostName. Kemudian disimpan di dalam variabel hostname. Kemudian IP yang telah ditangkap tadi dimasukkan kembali ke fungsi socket.getHostByName. Kemudian disimpan di variabel host IP. Kemudian IP yang telah ditangkap tadi akan ditampilkan pada sisi server. Kemudian pada baris ke-22 juga di set
port yang akan digunakan yakni 9999. Nah, pada baris ke-25 akan dideklarasikan nilai untuk soket address-nya berdasarkan host IP yang telah ditangkap sebelumnya dan port yang telah dideklarasikan. Kemudian pada baris ke-28 akan dilakukan binding ke soket address yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian pada baris ke-31 akan di capture video dengan nama practicum.mp4 dengan menggunakan fungsi cv2.videoCapture. Kemudian pada baris ke-34 di sini lakukan konfigurasi untuk menghitung nilai dari frame rate pada sisi server. Nah, pada baris ke-36 hingga baris ke-73 dilakukan looping ketika server menyala. Nah, adapun yang pertama dilakukan yakni server akan menangkap pesan datagram yang dikirimkan oleh klien ke soket address server dan disimpan di dalam variabel msg, client_addr. Kemudian pada sisi server akan ditampilkan address dari klien. Kemudian di sini juga pada baris ke-42 dideklarasikan nilai untuk WIDTH-nya yakni 400. Kemudian di sini dilakukan looping kembali ketika video terbuka. Nah, yang pertama dilakukan yakni video tadi akan dibaca frame by frame atau gambar per gambar. Nah, kemudian setiap gambar tadi akan di-resize atau disesuaikan ukurannya dengan nilai width yang telah dideklarasikan sebelumnya. Nah, kemudian di sini dilakukan encode dengan kualitas JPG 80%. Nah, setelah dilakukan encode, maka server akan mengirimkan gambar tadi menuju ke klien berdasarkan client address-nya. Kemudian pada sisi server akan ditampilkan nilai dari FPS-nya, kemudian text transmitting video, dan akan ditampilkan gambar yang dikirimkan ke klien. Kemudian di sini juga dikonfigurasi kondisi jika ingin mengakhiri proses. Nah, di sini key yang kami gunakan adalah UI jika ingin menutup jendela. Kemudian di sini juga dikonfigurasi untuk menghitung nilai dari frame rate-nya. Kemudian pada sisi klien, seperti dengan server sebelumnya, yang pertama dilakukan adalah melakukan import untuk library yang akan digunakan, kemudian men-set nilai buffernya, membuat UDP untuk klien socketnya, kemudian pada baris ke-15 ini dideklarasikan nilai host IP berdasarkan IP server yang digunakan, yakni 192.168.67.144. Kemudian port yang digunakan adalah 9999. Kemudian di sini juga dideklarasikan untuk hello datagramnya dengan pesan hello. Kemudian akan dikirimkan pesan tadi menuju ke address dari server. Kemudian pada baris ke-24 dilakukan konfigurasi untuk menghitung nilai dari frame rate. Kemudian di sini ketika server berjalan, maka akan menjalankan beberapa proses secara berulang. Yang pertama ini adalah klien akan menerima data dari server dan disimpan di dalam variabel paket. Nah, setelah data diterima, maka akan dilakukan decode pada sisi klien. Setelah dilakukan proses decode, maka data yang diterima disimpan di dalam variabel frame. Kemudian, klien akan menampilkan data frame rate-nya. Kemudian di sini juga diatur kondisi ketika user ingin menutup jendela dengan mengklik tombol QUI. Kemudian di sini juga dibuat
konfigurasi untuk menghitung nilai dari frame rate pada sisi klien. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya persilahkan rekan saya. Oke, baik, masuk dalam proses demonstrasi. Nah, di sini terdapat dua komputer. Salah satunya akan berperan sebagai server dan salah satunya akan berperan sebagai klien. Hal pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa kedua komputer ini sudah berada dalam satu jaringan. Untuk saat ini, kedua komputer ini sudah terhubung dengan sebuah hotspot dan sudah berada dalam satu jaringan. Selanjutnya, untuk komputer server dilakukan running program server.py. Nah, dapat dilihat beginilah tampilan yang muncul pada komputer server. Selanjutnya pindah pada komputer klien. Pada klien lakukan pula running program client.py. Dapat dilihat beginilah tampilan pada komputer klien. Video yang terdapat pada server dengan nama file video test akan berjalan tepat setelah klien menjalankan program client.py. Jadi tampilan video yang sedang berjalan pada server sama dengan yang berjalan pada klien. Sekian proses demonstrasi dan sekian pula penjelasan mengenai proyek kelompok kami tentang UDP Circuit Programming dengan studi kasus video streaming. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.